itu hari Kamis, itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja yang tepat untuk Polri ke depan. Pun juga jadi tinggal kami berdua. Alhamdulillah saudara, hari ini hari terakhir kami mengundang masukan dari berbagai kalangan. Hari ini ada 8, ada lembaga negara kayak Komnas HAM, Komnas Anak, kemudian ada Dewan Pers, ya kan? Itu lembaga-lembaga semi negara, ya sebenarnya lembaga negara dalam arti lembaga independen. Tapi juga ada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat seperti dari kalangan kedokteran forensik. Nah, ini hal baru yang kami dengar selama sudah lebih dari 80 kelompok. Nah, ini hal baru yang menuntut supaya ada independensi kedokteran forensik. Nah, itu ide yang bagus. Terus ada lagi dari kelompok-kelompok dosen-dosen fakultas hukum. Hal baru kedua disampaikan adalah mengenai hukum adat sebagaimana sudah diadop di dalam KUHP baru yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari. Tetapi di KUHP-nya tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme penerapan hukum adat itu di dalam pidana. Nah, itu hal yang kedua yang termasuk hal baru yang kami catat, kita usulkan menjadi agendanya pemerintah yang kebetulan Pak Yusril sebagai Menko Hukum, HAM dan IMIPAS hadir tadi, sehingga ini bisa di follow up ya. Ada lagi yang lain, kelompok ada 2, satu kelompok aliran kepercayaan, satu lagi kelompok Lokantara yang concern di bidang kebudayaan. Kalau aliran kepercayaan mempersoalkan perlindungan terhadap kelompok minoritas aliran kepercayaan. Nah, ini hal yang baru juga yang tadi kami dengar, ya kita jadikan masukan. Nah, yang terakhir itu Rocky Gerung dan kawan-kawan. Walaupun tidak lama dia, tapi memberi masukan yang saya anggap cukup serius. Seperti biasa dia cara berpikirnya itu out of the box, tidak sama dengan mainstream. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan masukan dari semua kalangan, termasuk juga kami berkunjung ke daerah-daerah ya sebagai tambahan supaya kita jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat, dari Jakarta. Jadi kita udah keliling, tim ada yang ke Aceh. Terakhir saya juga ke Balikpapan dengan beliau, dengan Pak Dopiri. Mungkin terakhir nanti ada ke Bali. Ya, mungkin ada masalah adat juga. Nah, ini semua masukan ini sudah kami anggap cukup lengkap untuk mulai kami mendiskusikan. Besok itu hari Kamis, itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja yang tepat untuk Polri ke depan, dan juga reformasi instrumental undang-undang maupun juga perpol. Nah, itu kita evaluasi, ya kan, kemungkinan kita usulkan untuk kita laporkan kepada Presiden menjadi agenda reformasi yang menyeluruh tentang Polri di masa depan. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Saya Niko dari Kompas TV, Pak Jimli. Ini kan ada laporan dari SafeNet yang mencatat ada 1.902 aduan, termasuk 54% diantaranya ini kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus polisi melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap pasangannya, dan juga
perempuan, apakah ini nantinya akan menjadi atensi dari tim reformasi Polri? Itu Karena yang angkanya pertama. banyak sekali, berarti sangat serius. Betul. Maka pasti bukan hanya kepada perempuan, juga kepada anak. Ya, kekerasan terhadap anak, demonstrasi digerakkan oleh yang dewasa, tapi perlakuan pada anak juga ada beberapa kasus. Nah, jadi kita harapkan itu nanti sudah pernah kita diskusikan Januari, ada perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih kepada kelompok perempuan, anak-anak, dan difabel, gitu ya. Oke. Nah, tapi itu nanti berkaitan dengan reformasi kultural yang antara lain misalnya kita akan berusaha mengefektifkan pengawasan disiplin, pengawasan aturan, dan pengawasan etika. Nah, misalnya ada usul supaya kita perkuat Kompolnas didukung oleh Kompolda di setiap provinsi, yang Kompolnas dan Daim bisa memecat, gitu loh. Dan itu harus efektif, seperti DKPP yang kita dirikan, yang saya pimpin pertama kali 2012 dulu. Itu banyak KPU, Bawaslu di seluruh Indonesia yang melanggar kode etik, kita pecat. Nah, ini juga harapannya Kompolnas itu nanti efektif gitu loh, menegakkan kode etik, menegakkan disiplin profesional, gitu kira-kira jawabannya. Jadi nggak bisa case satu-satu, tapi sistem kita tingkatkan efektivitas pengawasan. Berarti mendorong pemecatan, ya Prof? Pemecatan kalau sudah finalnya yang sudah tidak bisa diampuni, ya berhenti. Gitu. Dan nggak perlu ragu-ragu. Itu pemberhentian itu, pemecatan itu bahasa kasarnya. Kalau bahasa diperhalus sedikit, pemberhentian. Bisa dengan hormat, bisa dengan tidak hormat. Maksudnya nggak usah dipenjara, you pindah deh kerja di tempat lain. Tujuan penegakan kode etik itu memulihkan kepercayaan publik pada institusi Polri, bukan membalaskan pelanggaran yang dilakukan seseorang. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu menghukum, kalau etika enggak. Dia tujuannya adalah memulihkan public trust pada institusi dengan cara ayo pindah deh kerja tempat lain. Nah gitu. Oke. Sama wartawan juga kalau tidak profesional bisa deh nggak usah dipenjara, tempat lain aja kerja gitu. Siap, Prof. Terima kasih. Oke, satu lagi, Prof. Kita kan tahu juga ada informasi terkait dengan 6 polisi yang saat ini dilakukan sidang etik atas dugaan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia di Kalibata, Jakarta Selatan. Adakah atensi atau perhatian dari tim reformasi Polri agar nantinya tidak ada perbuatan main hukum sendiri di lingkungan kepolisian? Terima kasih, Prof. Itu termasuk disiplin profesional. Cuman kan jangan nanya ke kita kalau kasus demi kasus, repot. Itu ada menyangkut kasus datang ke sini minta bantuan. Jangan dong, kita mau reformasi ke depan. Kalau kasus itu diselesaikan case by case, kan sudah jalan penegakan kode etiknya, kita percayakan aja. Nah tentu para hakim yang mengadili gitu ya, anggota komisi yang mengadili penegakan kode etik, dia kan sudah lihat gelagat reformasi ini, tentu dia akan lebih baik, nggak berpura gitu. Ya harapan kita efektif gitu. Terima kasih. Habis cukup ya? Nggak ada koordinasi dulu pertanyaannya. Terakhir. Prof, saya Iqbal dari Harian Kompas, Prof. Tadi kan sudah disebutkan. Oh sama-sama Kompas ya? Saya TV, dia Tadi kan disebutkan, Prof, tim Komisi Percepatan Reformasi ini sudah keliling ke berbagai daerah dan menemui beragam kelompok masyarakat. Tadi disebutkan ada lebih dari 80, Prof. Nah itu mayoritas masukannya soal apa sih, Prof? Apakah soal kekerasan ataukah penanganan perkara atau harga yang lain? Satu lagi soal besok kan sudah mulai komite pleno. Nah itu bisa dijelaskan, Prof, timeline bulan kedua dan ketiga itu nanti akan seperti apa, Prof? Ya, jadi bulan kedua kita mulai membuat kesimpulan-kesimpulan. Bulan ketiga kira-kira kita melakukan drafting rekomendasi ke dalam, drafting rekomendasi keluar untuk
merevisi undang-undang Polri. Nah, gitu kita susun. Nah, baru nanti kita lapor, supaya melapor ke presiden bukan kertas kerja yang memerlukan seminar lagi, nggak usah. Jadi langsung kebijakannya konkret. Maunya presiden kan jangan banyak omong-omong, nanti FGD lagi, jangan begitu. Jadi kita merancang rekomendasi ke dalam dan rekomendasi dalam bentuk undang-undang, dan bila perlu PP seperti apa, banyak sekali yang perlu di apa namanya, kalau kita menggunakan misalnya metode omnibus teknik, itu bukan hanya untuk membentuk undang-undang, tapi juga itu sudah diadopsi di undang-undang tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa juga setingkat PP, tapi omnibus teknik. Bisa juga perda dengan teknik yang sama. Nah, untuk PP misal ada beberapa undang-undang yang sekaligus perlu kita harmoniskan implementasinya melalui pengaturan di PP. Misalnya soal penempatan anggota Polri di berbagai yang jadi isu sekarang ini. Itu mudah, itu bikin PP yang mengintegrasikan dan mengharmoniskan implementasi undang-undang ASN, undang-undang apalagi gitu, undang-undang Polri, lalu ada undang-undang yang saling berkait dengan penegakan hukum, misalnya undang-undang ESDM, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang apalagi, ya kan, yang ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di mana-mana itu. Misalnya di lingkungan hidup ada Dirjen Penegakan Hukum, kehutanan ada Dirjen Penegakan Hukum, ESDM ada Undang-Undang Penegakan Hukum. Waktu undang-undangnya disusun, pembuat undang-undangnya itu nggak mikir makro, maka dia punya ide bagaimana penegakan hukum di bidang pertambangan harus ada dirjen. Dibikinlah dirjen. Lalu di kehutanan juga begitu. Lalu pas nyari orangnya, menterinya itu kirim surat kepada Kapolri, tolong dong pejabat eselon 3, eselon 1, kalau bisa bintang 2, bintang 3. Jadi diminta dari luar. Nah, ini harus diatur di PP. Tidak bisa diatur internal di Perpol. Perpol itu menurut pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sifatnya internal itu hanya mengatur administrasi internal. Kalau ada masalah yang irisannya itu berhubungan antar instansi, nggak bisa diatur sendiri secara internal. Maka orang bilang, loh ini kok ngatur-ngatur sendiri nih Perpol gitu, makanya ribut. Gitu. Ya, jadi kita perlu PP yang mengintegrasikan semua kebijakan itu, sehingga apa yang keliru dari Perpol ini kita perbaiki di PP. Gitulah kira-kira. Masuk Perpol yang kemarin. Iya kan, saya sedang ngomong soal itu. Ya kan? Nah, jadi tapi Perpol itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Polri yang sekarang, Kapolri itu diberi delegasi oleh undang-undang, itu namanya Legislative Delegation of Rule Making Power. Jadi Polri itu diberi kewenangan membuat aturan. Dan selama ini sudah dilaksanakan. Kalau dulu namanya Perkap, Peraturan Kapolri. Nah, sekarang namanya Perpol. Tapi sama itu aturan internal yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Cuma dalam prakteknya kelebihan. Itu tadi dulu mengatur keluar. Gitu. Nah, ini yang harus kita tertibkan. Tapi tentang Perpol itu kita harus berpikir positif bahwa ada adagium dalam hukum ya, praesumptio iusta causa. Suatu peraturan perundang-undangan itu sah, berlaku, dan harus dilaksanakan sampai ada pejabat yang punya kewenangan untuk menyatakannya tidak sah. Itu dulu. Nah, jadi kalau ada peraturan, apakah peraturan KPK, peraturan pemerintah, perpres, permen, itu harus dihormati sampai ada pejabat yang berwenang menyatakannya tidak sah. Nah, siapa pejabat berwenang? Ada 3.
Satu, Polri sendiri kan bisa Polri dengan melihat evaluasi, ya udah dicabut sama dia, boleh, misal gitu, ya kan? Tapi ini kan nggak bisa dipaksa. Orang dia yang udah neken, masa dia ini. Nah, maka ada yang kedua, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya kewenangan judicial review, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau ada yang mengatakan ini perpol bertentangan dengan undang-undang, bawa ke Mahkamah Agung aja. Oh, nyari kesalahannya gampang. Apa itu contohnya? Lihat pertimbangan menimbang dan mengingatnya. Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu tidak ada sama sekali menyebut putusan MK. Mengingatnya pun tidak sama sekali menyebut putusan MK. Maka mengingat Undang-Undang Polisi nomor 2 tahun 2002 tentang polisi dalam kurung lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, titik. Artinya yang dijadikan rujukan perpol itu adalah undang-undang yang belum mengalami perubahan dengan putusan MK. Maka ada orang menuduh, oh ini bertentangan dengan putusan MK. Ya eksplisit memang begitu, mengingatnya nggak ada. Artinya putusan MK yang mengubah undang-undang nggak dijadikan rujukan. Nah itu antara lain kekurangannya. Bisa saja Kapolri mengubahnya lagi atau mencabutnya, itu boleh aja. Tapi yang lebih realistis adalah ya ke Mahkamah Agung. Atau, nah ini ya pejabat ketiga yang boleh, yaitu Presiden. Pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan Perpres atau PP, yang PP itu misalnya itu mengubah aturan, materi aturan yang ada di perpol, dan itu boleh, itu lebih praktis, itu pilihannya. Tapi sebelum itu ada keputusan dari Presiden atau Mahkamah Agung, ya kita sebagai warga negara, sudah kita terima aja, presumptio justa causa, presumption of legality dari peraturan perundang-undangan. Terlepas dia keliru menurut kita, tapi sebagai negara hukum, sudah kita taati aja. Gitu ya. Cukup?